Tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita akan masuk dalam pembukaan, kita akan menyembah Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah ini, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian yang berkata, bagaikan tanah kering. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi katakan, bagaikan tanah kering. Haleluya. Bagaikan tanah kering, amin, yang merindukan air, demikianlah jiwa kami Tuhan, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu selalu, ku rindu selalu Engkau hadir bersama kami Tuhan, hadirmu di hidupku, pulihkan setiap kami Bapa, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin, haleluya, mengalirlah di hati kami Tuhan, oh mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Sekali lagi dengan iman katakan, mengalirlah, haleluya, puji Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah. Kami serahkan kepada Ibu Rohani. Ini mengalir
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa di sorga. Ibadat tengah minggu jemaat GPD Yordan 29 Juli 2020 ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Saat ini acara ibadah kita telah dibuka dengan doa, dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorak bagi Dia Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin, haleluya. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah, amin, haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin, haleluya. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Amin. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ku tahu roh Allah, ku tahu roh Allah ada di sini. Kulihat perubahan dalam setiap wajah. Bila kuasa sorga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada
Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita bersyukur bagi Tuhan karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita yang selalu kita rasakan hingga saat ini. Amin. Saat ini kalau kita masih boleh beribadah dengan keadaan tubuh yang baik, dengan keadaan tubuh yang sehat, dengan keadaan cuaca yang mendukung, meskipun ada hujan-hujan sedikit saudara, tetapi kalau kita lihat saudara kita yang ada di Gorontalo dan di Bolong Mongondo, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Saat ini di daerah Gorontalo, di sana terjadi bencana alam, banjir dan tanah longsor. Kita bersyukur di daerah kita, Tuhan masih menjaga dan melindungi. Amin. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, tubuh, jiwa dan roh kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang adalah pedoman dalam kehidupan kita akan diberitakan sebentar. Kita doakan hamba yang akan memberitakan firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata Roh-Mu yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati, untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup
Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Engkau beri bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami buka hati kami Bapa. Kami mau buka hati kami Tuhan. Untuk jamahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau buka hati kami Bapa. Jamalah setiap kami Tuhan. Pakailah setiap kami Bapa. Bekerjalah ya Roh Kudus. Ubahkan kami Tuhan. Pulihkan kami ya Roh Kudus. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Bapa. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami mau buka hati untuk firman-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati. Kami serahkan kepada hamba Tuhan yang telah dipercayakan untuk memberitakan firman Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami akan dengar firman-Mu Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau Allah satu-satunya penolong kami, Engkau Allah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan jemaat Yordan. Bukti nyata kita semuanya sehat. Kita yang ada di rumah masing-masing dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan jemaat GPDI Yordan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani yang mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman di malam hari ini. Puji nama Tuhan. Yang ada di rumah masing-masing, mari kita bangkit berdiri. Kita buka Alkitab kita, terdapat di dalam Kejadian 45 ayatnya yang ke-15. Kejadian 45 ayatnya yang ke-15.
Sekali lagi terdapat di dalam Kejadian 45 ayatnya yang ke-15. Mari kita membaca Alkitab secara bersama-sama yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Puji nama Tuhan. Yang ada di rumah masing-masing dipersilahkan duduk. Kita sudah banyak mendengar cerita tentang Yusuf. Kita sudah banyak membaca cerita tentang Yusuf, saudara. Bagaimana Yusuf diproses oleh Tuhan, itu sungguh sangat luar biasa ketika dia berpengharapan kepada Tuhan. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Tetapi saudara, yang Yusuf lakukan adalah tidak pernah membenci. Alkitab berkata bahwa Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Kita tahu bersama saudara, saudara-saudaranya itu sangat membenci Yusuf. Mereka menjual Yusuf, bahkan mereka berencana untuk membuang Yusuf ke suatu sumur, saudara. Dan Tuhan itu baik. Alkitab berkata Tuhan mencurahkan kasih sayang kepada Yusuf. Karena Yusuf ini adalah orang yang tidak pembenci, saudara. Kita bisa belajar ada 4 poin dari kelebihan Yusuf. Yang pertama, Yusuf itu orangnya penuh dengan kesabaran. Ia sabar, saudara. Dalam ia menghadapi berbagai tantangan hidup. Dia sabar ketika dia menghadapi saudara-saudaranya yang begitu sangat membenci dia. Ia mengasihi, saudara. Bahkan Alkitab berkata ayatnya yang ke-15, Yusuf mencium saudara-saudaranya itu dengan mesra. Betapa bahagianya, saudara. Ketika dia bertemu dengan saudaranya, Alkitab berkata ia bertemu dengan saudaranya itu 2 kali. Ketika mereka pergi ke Mesir karena pada waktu itu terjadi kelaparan, saudara, selama 7 tahun. Dia diproses Tuhan itu luar biasa. Tetapi karena apa, saudara? Karena ia penuh dengan kesabaran. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan, saudara. Ketika dia diproses Tuhan, istri Potifar untuk menggoda Yusuf. Tetapi karena dia takut akan Tuhan, ia menjauhi semua kejahatan, saudara. Bahkan dia dimasukkan dalam penjara. Sesuatu yang dia tidak lakukan, saudara. Dia difitnah. Tetapi apa yang dia lakukan? Ia tetap sabar, saudara. Dia penuh dengan kerendahan hati. Dan sehingga Tuhan memperhatikan kepada Yusuf. Yusuf ini diperhatikan secara spesial oleh Tuhan sehingga dia menjadi penguasa. Itu sungguh sangat luar biasa ketika Yusuf diproses oleh Tuhan, saudara. Alkitab berkata Yusuf mencium semua saudaranya dengan mesra. Alangkah bahagianya ketika di dalam rumah tangga, di dalam bersaudara, sanak saudara hidup rukun dan damai. Itu luar biasa kasih yang ada pada Yusuf. Alkitab berkata, kasihilah Tuhan dengan sebulat-bulatnya. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu seperti
dirimu sendiri. Itu luar biasa saudara. Ketika Yusuf mengasihi Tuhan dengan sikap hidupnya yang berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan memperhatikan Yusuf. Begitu juga saudara, dia mengasihi sesama, artinya ia mengasihi saudara-saudaranya. Ketika 2 kali mereka datang di tanah Mesir, Yusuf mencium semua saudaranya itu saudara dengan mesra. Itu luar biasa. Yusuf, di dalam kehidupan Yusuf saudara, itu kasih, itu luar biasa. Ketika saudara-saudaranya membenci dia, bahkan menjual dia saudara. Dia itu dijadikan budak di tanah Mesir. Tetapi karena penuh dengan kesabaran, kasih yang ada pada Yusuf saudara, itu sangat besar kepada sesama. Itu sangat besar kepada saudara-saudaranya. Sehingga itulah yang membuat Yusuf itu diperhatikan oleh Allah. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin ada yang membenci, mungkin ada yang memfitnah saudara. Mungkin ada yang bahasa bilang sekarang dibully saudara. Yang dititik beratkan itu adalah kasih. Kita mengasihi sama seperti Yusuf. Ia melakukan itu kasih itu saudara. Ia mengasihi Tuhan dengan cara hidupnya saudara. Bahkan dia mengasihi saudara-saudaranya. Itu sangat luar biasa. Ketika kalau kita baca cerita tentang Yusuf ini, luar biasa dia diproses Tuhan. Jadi pertanyaan, bagaimana dalam kehidupan kita? Mungkin banyak masalah. Mungkin ada yang Tuhan izinkan itu terjadi untuk memproses kita saudara. Untuk semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Untuk semakin hari semakin kasih itu timbul di dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Caranya bagaimana kita mengasihi Tuhan? Yaitu melakukan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kita beribadah, kita mencari Tuhan dengan kehidupan kita ini saudara. Kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi sesama dengan kehidupan kita saudara. Nah, bagaimana kita mau mengasihi sesama? Biarlah pikiran kita ini saudara, itu selalu dibersihkan, selalu dicuci dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau orang soalnya tidak dengar firman Tuhan saudara, orang berpikiran akan menjadi kotor. Karena apa? Karena sudah tidak diisi, sudah tidak dicuci, sudah tidak dibersihkan dengan kebenaran firman. Makanya kita perlu Tuhan saudara. Dalam kehidupan ini saudara, kita sangat butuh Tuhan. Bagaimana supaya kita itu ada mengasihi kepada sesama? Yaitu hanya melakukan perintahnya saudara. Yusuf ini dia mengasihi Tuhan dengan cara hidupnya. Bahkan Alkitab berkata bahwa Tuhan itu melimpahkan kasih-Nya kepada Yusuf. Karena dia mengasihi Tuhan. Dan dia mengasihi sesama. Bayangkan saudara, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Itu luar biasa ketika ia menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dan Tuhan mempercayakan dia menjadi penguasa di tanah Mesir. Itu luar biasa ketika dia diproses Tuhan saudara. Kita dalam kehidupan ini, masalah itu bisa datang saudara. Pergumulan itu bisa datang. Tetapi hanyalah satu, kita lari kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan saudara. Dengan apa? Dengan beribadah kepadanya. Agar supaya pikiran kita ini dibersihkan oleh kebenaran firman. Kalau soalnya ndak dengar firman Tuhan saudara, so menjauh dari dia,
torang pikiran ini bukan bersih tetapi kotor. Kenapa? Karena torang firman Tuhan tidak ada lagi dalam hati dan pikiran kita. Tetapi karena firman Tuhan selalu ada di dalam kehidupan jemaat Yordan, saudara, sehingga selalu dibersihkan, selalu dicuci dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita akan melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan beri di dalam kehidupan kita. Asalkan kita melakukan perintah Tuhan. COVID-19 setiap hari makin bertambah. Kalau orang lihat di televisi, saudara, dia bertambah setiap hari. Tetapi anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan bahkan mengandalkan Tuhan, saudara, itu akan selalu dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Orang ikuti saja protokol bahwa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Ikuti saja himbauan dari pemerintah. Tetapi satu hal, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita, saudara, ketika kita selalu mengandalkan Dia. Masalah itu bisa datang, pergumulan itu bisa datang, asalkan orang tidak cari masalah. Kalau orang cari masalah, ya sama orang bilang orang gali lubang dan tak isi di lubang situ, saudara. Karena cari masalah. Tetapi kalau ketika kita nyandak cari masalah, terus pergumulan itu atau masalah itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara, berarti itu tandanya kita sementara diproses oleh Tuhan untuk semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, untuk semakin hari semakin kita berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Begitu juga terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Tuhan itu bersama-sama dengan Yusuf, saudara. Dia dibenci oleh saudaranya, dia dijual. Bayangkan, saudara, di tanah Mesir. Bahkan dia difitnah oleh istri Potifar. Pada waktu itu Yusuf itu masih muda. Alkitab berkata dia itu berumur 17 tahun. Biasa dia mengembalakan kambing domba. Tetapi dia diangkat menjadi penguasa di tanah Mesir berusia 30 tahun. Bayangkan, saudara, dia diproses Tuhan itu luar biasa. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Masalah bisa datang terlalu banyak bersungut-sungut. Pergumulan ada terlalu banyak bersungut-sungut, saudara. Ucapan syukur itu sudah tidak ada keluar dari mulut kita. Bahkan untuk kita dekat dengan Tuhan pun jarang sekali, saudara. Karena apa? Terlalu banyak persungutan. Oleh sebab itu, saudara, biarlah orang berpikiran, hati dan pikiran itu selalu dibersihkan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika itu masalah itu bisa datang, pergumulan itu bisa datang, kita tahu dan kita percaya bahwa ada Tuhan yang membela. Asalkan kita tidak cari masalah, saudara. Yusuf ini tidak pernah mencari masalah kepada saudara-saudaranya. Dia hanya menyampaikan mimpi, tetapi dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena apa, saudara? Sikap hidupnya yang berkenan kepada Tuhan. Dan pada waktu itu terjadi 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan. Pada waktu 7 tahun kelaparan, saudara-saudaranya mencari makanan. Karena berpikir orang mau cari makanan di mana? Selain orang pergi ke tanah Mesir untuk mencari makanan, saudara. Bertemulah dengan saudaranya Yusuf. Tetapi apa yang Yusuf lakukan, saudara? 2 kali keluarganya, saudaranya bertemu dengan Yusuf. Yang ia lakukan, ia mencium. Kita berkata, dia mencium saudaranya dengan mesra. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati, saudara.
Tidak ada timbul akar pahit dari Yusuf sehingga ia mencium saudaranya. Itu luar biasa. Banyak orang mungkin berkata bahwa terlalu banyak itu keluarga atau si A si B melakukan sesuatu pada kita. Ada yang lain berkata bahwa kita tidak akan pernah ampuni. Atau ada yang lain berkata atau kita benci pada dia. Tetapi mari orang belajar tentang Yusuf yang saling mengasihi saudara. Ia mengasihi saudaranya. Di dalam kehidupan kita saudara. Kita mengasihi saudara kita. Kita mengasihi sesama kita. Bahkan Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan sebulat-bulatnya saudara. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu luar biasa saudara. Tidak ada benci, tidak ada benci di hati Yusuf. Bahkan dendam pun, akar pahit, iri hati tidak ada saudara. Dan inilah kelebihan dari Yusuf. Ia mau mengampuni. Karena apa saudara? Hati dan pikirannya selalu dibersihkan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang jemaat Yordan terapkan saudara. Sebelum corona ada, setiap malam ibadah saudara. Jadi hati dan pikiran, cara berpikir jemaat Yordan itu dibersihkan, dicuci dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang kita harus perlu saudara. Agar supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Selalu melekat kepada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mengasihi sesama, mengasihi jemaat Yordan. Itu luar biasa. Ketika kasih itu mulai ada. Ketika kasih itu muncul dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga, kasih itu yang timbul dalam hati kita saudara, itu sungguh luar biasa. Alangkah indahnya ketika kita hidup rukun dan damai. Kerukunan itu bisa terjaga, kedamaian itu bisa ada di dalam hati kita apabila saudara, pikiran dan hati kita ini, cara berpikir kita itu selalu dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita akan melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang ajaib, yang luar biasa Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Itu Yusuf diperhadapkan dengan masalah, itu dia sabar. Kalau orang baca dari ayat yang pertama sampai yang selesai, dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak pernah membalas apa yang saudaranya lakukan. Tetapi kasih itu timbul dalam kehidupan Yusuf ketika dia diproses Tuhan secara luar biasa. Dan biarlah kehidupan kita ini selalu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kehidupan kita ini selalu dicuci dengan kebenaran firman Tuhan. Selalu dibersihkan dengan kebenaran firman Tuhan saudara. Agar supaya kehidupan kita ini selalu berkenan kepada Tuhan. Cara berpikir kita berpikir yang positif. Berpikir yang bersih saudara. Anak-anak Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan ketika ia mengalami berbagai masalah, diperhadapkan dengan persoalan kehidupan, dia tidak akan membiarkan saudara, asalkan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara, dia akan membela, bahkan dia akan memberikan jalan keluar saudara, asalkan kita hidup selalu berkenan kepada Tuhan. Dan cara berkehidupan kita ini sama seperti Yusuf. Jadi ada kelebihan. Kita bisa ambil contoh. Itu seorang pemuda, seorang Yusuf yang mempunyai kasih yang luar biasa.
Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang singkat saya tibakan di malam hari ini. Kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat satu lagu penyembahan, Lingkupiku. Yang ada di rumah masing-masing, mari kita berdiri, kita sembah Tuhan. Di saat badai, haleluya, terima kasih Tuhan. Kan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku terasap kawal aku. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang ajaib Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Kau luar biasa Tuhan, Kau Allah yang ajaib Bapa. Haleluya Yesus. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Kau Allah yang mulia Tuhan. Bagimu hormat dan kemuliaan Bapa. Kau Allah yang disanjung Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Segala puji
pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus yang manis Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Selabaseng. Selabaseng. Dihauma selabaseng. Dihauma selabaseng Yesus. Dihauma selabaseng. Dihauma selabaseng. Dihauma selabaseng. Sikalabaseng Yesus. Dihauma selabaseng Yesus. Dihauma selabaseng Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Lingkupiku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai. Selanjutnya saya serahkan kepada worship leader. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah diberitakan pada saat ini melalui hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai. Kami percaya setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan itu berasal daripada Tuhan. Diberkatilah setiap taburan benih firman-Mu Tuhan. Itu bertumbuh, berbuah guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya hamba-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini kami akan memberi korban persembahan. Kami percaya besar ataupun kecil yang kami berikan. Dengan hati yang tulus kami percaya Tuhan memberkati. Kami akan memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini beribadah. Kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan kita berikan dan nanti akan dijemput oleh pelayan persembahan yang telah ditugaskan. Kita angkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, glory haleluya. Segala
syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Glory, hale. Mari kita lambaikan tangan kita. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Soraklah, haleluya. Hale lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati untuk persembahan yang telah kita berikan saat ini. Dan sebagai pengumuman, ibadah raya Jemaat GPDI Yordan hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 akan dilaksanakan tepat pada jam 9 pagi. Ada perjamuan asa yang kudus yang akan memimpin pujian Ibu Selvi Lalawi Alwi, pelayanan firman Allah pembantu gembala Ibu Tampi Aring. Demikian warta jemaat, dan kita akan segera mengakhiri acara ibadah tengah minggu Jemaat GPDI Yordan saat ini. Mari sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menutup acara ibadah kita dengan doa. Kita angkat pujian yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, amin, haleluya, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung. Mari kita angkat kedua tangan kita, tanda ucapan syukur kita buat ibadah kita saat ini, amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara, segala kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Tetap percaya, pasti Dia sediakan. Terpujilah Tuhan. Kami syukuri semuanya. Kami bangga diatur dan diberkati oleh-Mu Bapa. Kami boleh diberkati lewat ibadah yang kami laksanakan, lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Semua yang sudah terlibat dalam jalannya ibadah ini, mata Tuhan tertuju memperhatikan sekaligus pasti memberkati. Kami serahkan seantero hidup ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Bersyukur kepadamu Bapa. Dan kami akhiri seluruh rangkaian acara ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau
secara khusus istimewa, bahkan berkelimpahan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Segala puji. Puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia. Banyak. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat dan kuasa bagi Dia. Bagi Dia. Bagi Dia selamalah banyak. Kita ucapkan haleluya 3 kali. Haleluya. Haleluya. Haleluya.